Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai pembelajaran Ibu hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Ketua kelasnya siapa? Sekar, silakan dipimpin ya. Ibu hari ini ingin take absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua berarti hari ini nihil ya. Sebelumnya Ibu ingin kalian cek dulu kalau meja belajar kalian apakah terdapat sampah atau tidak. Kalau misalnya ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah sekarang ya. Karena Ibu ingin kalian belajar hari ini dengan Ibu nyaman dan Ibu ingin melihat kelas kalian ini bersih dari sampah. Nah, yang piket hari ini siapa? Oh, Dede Asya. Tolong bantu Ibu untuk membersihkan papan tulisnya ya. Iya, terima kasih Dede Asya. Nah, hari ini kalian semua membawakan buku paket ekonominya? Tandanya hari ini kalian siap dan semangat menerima pembelajaran dari Ibu ya. Oke, di pertemuan sebelumnya, apakah masih ada yang ingat kita membahas materi apa? Iya benar, mengenai materi uang. Ibu ingin tanya, fungsi-fungsi uang itu ada apa saja? Iya. Iya benar. Sekarang kita lanjut ke materi mengenai bentuk-bentuk pasar. Nah, Ibu ingin tanya dulu, kan pasti kalian sering kan menemani orang tua kalian belanja ke pasar. Nah, pengertian pasar menurut kalian itu apa? Iya benar. Jadi, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli atau produsen dan konsumen yang sudah kita kenal sejak zaman dahulu. Bahkan kita mengenal sejak zaman dahulu itu disebut dengan sistem barter. Nah, dari segi permintaan dan penawaran, bentuk pasar itu berbeda. Dari segi permintaan, ada pasar persaingan sempurna, pasar monopsonistik, pasar oligopsoni, dan pasar monopsoni. Dari segi penawaran yang akan kita bahas hari ini adalah pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Nah, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal. Kenapa? Karena terwujudnya dalam memproduksi barang atau jasa yang sangat tinggi atau optimal. Dalam pasar persaingan sempurna juga terdapat banyak penjual dan pembeli. Tetapi penjual dan pembeli ini tidak bisa mempengaruhi harga. Kenapa? Karena pasar persaingan sempurna ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan pasar yang ada. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna itu adalah pasar tradisional. Dalam pasar tradisional kan pasti banyak yang menjual sayur-sayuran, bumbu-bumbu. Nah, itu merupakan contoh dari pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual pun homogen atau sama. Yang ketiga, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasar. Yang keempat, produsen bebas untuk keluar maupun masuk dalam pasar persaingan sempurna. Nah, adapun kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah konsumen bebas memilih barang karena barangnya itu sangat banyak dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, dapat memaksimumkan efisiensi. Yang ketiga, mereka bebas bertindak dan memilih. Nah, adapun kelemahan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah mereka tidak bisa mendorong inovasi. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen dalam memilih barang. Yang ketiga, distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak merata. Nah, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan atau Bu, saya belum paham mengenai pasar persaingan sempurna. Boleh, silakan bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya. Berarti kalian semua sudah paham ya mengenai pasar persaingan sempurna. Ibu akan lanjut. Yang kedua, Ibu akan membahas mengenai pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini merupakan pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nah, pasar monopolistik ini merupakan pasar yang terdapat banyak produsen atau banyak penjual dan yang menjual barang berbeda corak. Nah, adapun ciri-ciri dari pasar monopolistik, yang pertama adalah barang yang dijual itu banyak. Yang kedua, barang-barangnya itu berbeda corak. Yang ketiga,
produsen atau pelaku mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Lalu ada juga promosi penjualan yang sangat aktif. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari pasar monopolistik. Lalu ada pun kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama adalah barang-barang yang dijual dalam pasar persaingan monopolistik itu berbeda corak. Yang kedua, distribusi pendapatan dalam pasar monopolistik ini lebih merata ke masyarakat. Nah, adapun kelemahan dari pasar monopolistik, yang pertama adalah operasinya ini tidak seefisien dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, perusahaan tidak mempunyai gerakan dalam melakukan inovasi. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai pasar monopolistik. Lanjut mengenai pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini merupakan beberapa perusahaan raksasa yang mempengaruhi pasar oligopoli. Nah, beberapa perusahaan ini mempunyai sifat saling mempengaruhi dan sifat saling ketergantungan antara keputusan dan tindakan oleh satu perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Sifat saling mempengaruhi ini merupakan sifat yang paling khusus yang dimiliki oleh pasar oligopoli. Contohnya adalah pasar semen, pasar software komputer, industri baja, dan lain-lainnya. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama adalah sedikit penjual yang menjual produk substitusi. Yang kedua, rintangan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli ini cukup sulit. Yang ketiga, keputusan harga oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu yang keempat, barang yang dijual itu pun standar dan banyak barang yang berbeda corak. Adapun kelebihan dari pasar oligopoli, yang pertama adalah barang yang dijual berbeda corak. Yang kedua, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Yang ketiga, pengembangan teknologi dan inovasi. Lalu adapun kelemahan dari pasar oligopoli, yang pertama adalah persaingan harga yang sangat ketat. Yang kedua, rintangan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Sekarang mengenai pasar monopoli. Nah, pasar monopoli merupakan pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual dan penjual tersebut menjual produk yang tidak ada substitusinya. Adapun sebab terjadinya dari pasar monopoli, yang pertama adalah adanya penguasaan bahan mentah. Yang kedua, adanya teknik produksi. Yang ketiga, adanya hak paten untuk produk-produk tertentu. Yang keempat, adanya lisensi. Yang kelima, monopoli diperoleh secara alamiah. Lalu, kelebihan dari pasar monopoli. Karena penjual itu satu, maka penjual tersebut dapat memaksimumkan keuntungannya. Lalu, karena adanya peran pemerintah, maka penjual tidak menentukan harga secara semena-mena nih. Lalu, adapun kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama adalah tidak ada pilihan barang, karena barang yang dijual pun hanya satu. Yang kedua, konsumen dapat dirugikan karena eksploitasi pembeli. Yang ketiga, keuntungan terpusat oleh satu perusahaan. Nah, sampai sini Ibu sudah selesai menjelaskan materinya. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau begitu, Ibu ingin kalian diskusi ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi. Satu kelompok terdapat 4 anggota, yang dimana nanti per kelompok akan Ibu bagikan kertas undian yang berbeda-beda. Di situ nanti kalian harus menyocokkan pertanyaan dan jawaban yang benar dari kertas undian tersebut. Contohnya di sini Ibu punya kelemahan pasar persaingan sempurna dari pertanyaannya ya. Kemudian jawabannya tidak mendorong inovasi. Nah, di sini kalian harus lebih menjabarkan lagi mengenai tidak mendorong inovasi dari kelemahan pasar persaingan sempurna itu seperti apa. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai berdiskusi, kalian harus mempresentasikan jawaban kalian kepada kelompok lainnya, dan kelompok yang lainnya boleh memberikan pertanyaan maupun tanggapan dari kelompok yang sedang mempresentasikan. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan mengenai diskusi? Tidak ada? Oke, Ibu beri kalian waktu 10 menit dari sekarang ya. Waktu diskusi kalian sudah habis, silakan kelompok 3, Ibu ingin kalian presentasikan terlebih dahulu hasil diskusi kalian. Bagus, silakan kelompok lain, adakah yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, kelompok 1 silakan.
Oke, diskusi hari ini sudah cukup. Ibu sangat senang mendengarkan kalian diskusi dan bisa memahami materi mengenai bentuk-bentuk pasar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian menyimpulkan kembali perwakilan satu orang saja mengenai bentuk-bentuk pasar hari ini. Ya, silakan, Nur. Iya, benar. Jadi, manfaat dari kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk pasar hari ini adalah kalian bisa membedakan antara pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Semoga materi hari ini Ibu jelaskan menjadi berkah untuk kalian dan kalian insya Allah memahami materi hari ini ya. Nah, sebelum mengakhiri juga Ibu ingin kalian mengerjakan latihan soal terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk pasar ya. Ibu beri waktu kalian 20 menit ya untuk mengerjakan latihan soal. Waktu kalian sudah habis untuk mengerjakan latihan soal, silakan dikumpulkan ke meja Ibu. Ya, terima kasih yang sudah mengerjakan latihan soal hari ini. Untuk di pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi mengenai konsumsi, tabungan, dan investasi. Nah, Ibu ingin kalian mempelajari terlebih dahulu agar di pertemuan berikutnya kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan mengenai konsumsi, tabungan, dan investasi. Ibu akhiri saja ya pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.